teman-teman yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya dapat satu pertanyaan nih dari beberapa teman-teman jemaat muda. Pertanyaannya begini, apa yang kita lakukan selama kondisi sekarang yang terbatas dan gak jelas saat ini? Padahal dalam renungan sebelumnya, kita diminta untuk tidak khawatir karena apa yang terjadi dalam hidup kita tidak ada tanpa sekehendak Allah. Nah, untuk pertanyaan ini, kita akan membahas atau kita akan menjawabnya dalam renungan yang sebentar kita dengarkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami naikkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, yang masih mengizinkan kami untuk mendengarkan sabdamu. Biarlah Engkau menolong kami untuk boleh memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Timotius 4 ayat 10 sampai 12. 1 Timotius 4 ayat 10 sampai 12. Demikian dituliskan. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Bung Karno pernah berkata, berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Teman-teman, kata-kata Bung Karno ini merupakan pernyataan yang menggambarkan betapa pemuda dapat melakukan banyak hal dalam kehidupannya dan bisa melakukan sesuatu yang dahsyat jika mereka mau. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, banyak orang menilai kemampuan seseorang berdasarkan usia. Orang yang masih muda cenderung dianggap belum dapat diandalkan. Belum dapat diandalkan karena dianggap belum memiliki pengalaman apapun. Saya pikir ini sebuah mitos, teman-teman. Paulus pernah memilih Timotius, seorang yang muda itu, untuk memimpin sebuah jemaat yang selama ini dia bina. Dia memimpin satu jemaat di Efesus. Tahukah teman-teman, jemaat di Efesus itu bukan jemaat yang biasa. Jemaat di Efesus penuh hidup di dalam ajaran-ajaran yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Dan Timotius yang seorang muda ini harus mampu membimbing orang-orang di Efesus itu. Kira-kira sanggup apa enggak ya teman-teman? Jawabannya adalah iya. Karena Paulus memberikan satu tips buat dia, yaitu milikilah prioritas dalam kehidupanmu. Ketika Timotius akan membina atau akan mendampingi jemaat di Efesus, dia diminta untuk memiliki prioritas yang penting. Apa yang menjadi hal penting dalam kehidupan Timotius dalam pelayanannya, biarlah itu dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, mengerjakan dengan segenap hati. Supaya dari kesegenap hatiannya itu berbuah yang manis. Jemaat bisa bertumbuh, pengetahuannya bisa bertambah dan imannya pun semakin kuat. Lalu apa aplikasinya buat kehidupan kita? Seperti Paulus yang menyuarakan tentang prioritas dalam kehidupan bagi Timotius, hari ini pun firman Tuhan mau mengajak kita untuk memilih mana yang menjadi prioritas kehidupan kita. Apakah saat ini prioritas kehidupan kita adalah pekerjaan kita? Studi kita? Mari kita mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Di dalam kondisi COVID saat ini, pandemi saat ini, apa yang bisa kita lakukan? Ketika kita semua terbatas, tidak bisa banyak hal yang kita kerjakan dalam waktu yang banyak, apa yang bisa kita lakukan? Anak muda masih
mampu mengerjakan segala sesuatu sekalipun harus stay at home. Kerjakanlah apa yang mampu kita kerjakan. Tuhan memanggil kita untuk tidak berdiam diri di dalam kondisi pandemi saat ini. Ketika kita sudah menerima kasih Tuhan, jaminan dari Tuhan, mari kita mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Buatlah sesuatu yang berguna, bermanfaat, bisa berkarya lebih lagi sekalipun ada keterbatasan dalam hidup kita. Jangan tinggal diam, jangan mengeluh, jangan menghabiskan waktu dengan kesia-siaan, gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Tuhan menolong kita untuk menjalani hari-hari ke depan kita saat ini. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan untuk dipimpin dan diarahkan oleh Engkau. Supaya hidup kami yang sudah diberkati oleh Engkau ini semakin nyata lewat setiap karya-karya kami. Tuhan mampukan kami untuk memakai waktu pemberian Tuhan sekalipun dalam kondisi yang sangat terbatas. Biarlah kasih Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan menolong setiap kami mulai saat ini memilih yang menjadi prioritas kami untuk kami kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekalipun kami dalam usia yang masih muda belia ini. Dengarkan doa harap kami ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian lebih dalam ku menyembah.